Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman. Di hari Jumat ini kalian bersama Mr. Acing masih tetap belajar bahasa Inggris ya. Siang hari ini kita berada di part 7 atau bahasa Indonesianya bagian 7. Oke, jadi kita berada di part 7 bagian 7. Oke, before we start our program, I wanna say hi to Mr. Aditya from IF Malang ya. I miss you, Mr. Aditya from IF Malang ya, English First Malang. I want to say hi to Mr. Samsul in Master of GSC. Oke, kita masuk ke materi ya hari ini teman-teman. Kita belajar interrogative pronoun. Oke, interrogative pronoun ya. Ini masih dalam bagian daripada part of speech. Jadi ini masih di bagian part of speech ya, masih di pronoun. Cuma hari ini kita fokus di interrogatif ya teman-teman. Saya ambil 3 dulu biar pembahasan tidak terlalu melebar. Di interrogatif pronoun yang pertama itu ada who, yang arti dalam bahasa Indonesianya siapa. Nomor 2 whom, artinya juga siapa. Nomor 3 what, artinya apa. Oke, dalam bahasa Indonesianya apa. Jadi kita belajar who, whom, what. Bagaimana cara membuat pertanyaan dalam sebuah kalimat menggunakan interrogative pronoun who, whom, what. Oke, fungsi daripada who, perhatikan ya teman-teman ke belakang ini. Fungsinya who itu untuk menanyakan subjek orang. Oke, sekali lagi who fungsinya untuk menanyakan subjek orang. Oke, nomor 2 whom itu berfungsi untuk menanyakan objek orang. Oke, sekali lagi whom digunakan untuk menanyakan objek orang. Sedangkan yang terakhir what itu untuk menanyakan subjek atau objek selain orang. Atau juga berfungsi untuk menanyakan verb atau kata kerja. Oke, sekali lagi what artinya apa? Berfungsi untuk menanyakan subjek atau objek selain orang. Ataupun juga menanyakan verb atau kata kerja teman-teman. Atau menanyakan aktivitas dalam bahasa kita. What ini juga berfungsi untuk menanyakan aktivitas. Oke. Kita masuk ke contoh ya teman-teman. Example. Yang pertama. Dalam bahasa Indonesianya, kamu membeli sebuah mobil. Bahasa Inggrisnya, you buy a car. You buy a car. You buy a car. You buy a car. Jadi kamu membeli sebuah mobil. Cara peletakan daripada atau cara pembuatan daripada pertanyaan ini atau kalimat tanya ini atau bahasa Inggrisnya interrogative pronoun ini. Oke, perhatikan. Yang pertama, saya kasih nomor ya teman-teman. You ini adalah pronoun teman-teman. Ini adalah
pronoun yang akan diganti menjadi sebuah pertanyaan nanti ya. Oke. Perhatikan dulu you ini posisinya dalam pronoun you maksudnya you ini posisinya dalam pronoun atau dalam personal pronoun ini sebagai subjek teman-teman. You ini adalah subjek orang. Jadi kamu itu pasti bilangnya ke orang ya teman-teman. Jadi you ini pasti ini kata ganti orang. You. Jadi perhatikan untuk subjek orang interrogatif pronounnya yang harus digunakan adalah who. Jadi you ini diganti dengan who teman-teman. Jadi gampang sekali ya teman-teman. Tinggal kalian ingat fungsinya who itu untuk apa, yaitu untuk subjek orang. Maka kalau kita ketemu dengan subjek orang mau buat pertanyaan, subjek mau ditanyakan atau pelaku yang mau ditanyakan, maka kita menggunakan who teman-teman. Artinya siapa. Jadi kalau dibuat pertanyaan nomor 1, who buy a car? Who buy a car? Who buy a car? Who buy a car? Artinya, ini saya sengaja nggak tulis artinya karena di atas sudah ada teman-teman ya. Karena tinggal kita lihat who artinya siapa ya. Jadi who buy a car? Siapa yang membeli sebuah mobil? Jawabannya pasti you teman-teman. Karena yang ditanyakan nomor 1 ini adalah orangnya atau pelakunya atau subjek orang di sini. Jadi who untuk subjek orang. Ingat ya teman-teman. Jadi ini berarti who buy a car, siapa yang membeli sebuah mobil. Maka jawabannya pasti you. Kamu. Karena kamu yang ditanyakan ya teman-teman. Jadi kalau sudah ditanyakan gak usah ditulis lagi di kalimat di sini teman-teman. Oke. Jadi who buy a car. Jadi siapa yang membeli sebuah mobil. Oke, contoh berikutnya teman-teman. Nomor 2. Ini menanyakan buy. Buy itu verb ya teman-teman. Oke, buy ini adalah verb atau aktivitas atau kata kerja. Buy, membeli. Perhatikan. Kalau menanyakan verb atau aktivitas atau kata kerja, kita menggunakan what teman-teman. Perhatikan ke belakang. What ini berfungsi untuk sebagian fungsi daripada what itu adalah menanyakan verb atau kata kerja teman-teman. Oke, cara membuat pertanyaannya seperti apa? Perhatikan. What, by ini diganti dengan what teman-teman. Karena ini adalah interrogatif pronoun, kata ganti pertanyaan teman-teman. Artinya kata ganti pertanyaan. Jadi what ini menggantikan ini ya menjadi sebuah pertanyaan. Karena by yang ditanyakan ini adalah verb, maka kita menggunakan what teman-teman. Jadi what do you do? What do you do? What do you do? Oke, what do you do? Jadi apa yang kamu lakukan? Ini kok nggak ditulis akarnya? Umpamanya ada pertanyaan, oke perhatikan. Ini ada aturan ya teman-teman. Di sini juga ada do, beda dengan yang di atas. Ini aturannya seperti ini teman-teman. Ini catatan ya, perhatikan. Kalau menanyakan ke belakang dari subjek, nih ini subjek teman-teman. Yang ditanyakan nomor 2 ini adalah ke belakang dari subjek sudah teman-teman. Jadi kalau menanyakan ke belakang dari subjek, maka setelah interrogatif pronoun atau setelah kata tanya harus mendatangkan do atau does teman-teman. Oke. Harus mendatangkan do atau does atau auxiliary teman-teman. Kapan harus mendatangkan do atau does? Kalau menanyakan ke belakang dari subjek ya teman-teman. Maka di sini menjadi what do you do? Oke. Do yang terakhir untuk apa teman-teman? Oke, perhatikan ini juga aturannya kalau menanyakan verb atau kata kerja,
maka verbnya itu diganti dengan do di sini teman-teman. Ke belakang itu titik nggak usah ditulis lagi teman-teman, biar tidak merusak arti gitu ya teman. Oke, jadi seperti itu. Maka menjadi what do you do? Apa yang kamu lakukan? Jawabannya pasti yang ditanyakan teman-teman. Jawabannya adalah membeli. Jawabannya membeli. Oke. Kita masuk ke nomor 3 ya teman-teman. Oke, nomor 3 menanyakan car. Menanyakan a car-nya ya teman-teman. Menanyakan benda. Ini adalah menjadi objek. You subject by verb atau aktivitas, car ini adalah objek atau sesuatu yang dibeli. Perhatikan nomor 3 menanyakan objek benda teman-teman. Ini selain orang, masuk ke selain orang teman-teman. Perhatikan what ini berfungsi untuk menanyakan subjek atau objek selain orang. Kebetulan di sini objek selain orang teman-teman ya. Maka di sini juga pakai what pertanyaannya. Menjadi what do you buy? Oke, seperti ini. Nyampe di sini teman-teman yang ditulis. Jadi akarnya nggak usah ditulis karena kenapa? Sudah ditanyakan. Kalau sudah ditanyakan nggak perlu lagi ditulis teman-teman. Karena akan menjadi sebuah jawaban nanti. Oke, sekali lagi. What do you buy? Oke, perhatikan. Ini sudah ke belakang dari subjek juga yang ditanyakannya. Maka setelah pertanyaan harus ada auxiliary do atau does. Oke, sebelum subjek maksudnya teman-teman. Menjadi what do you buy? Oke, you-nya juga masuk. Kenapa? Karena sudah tidak lagi ditanyakan teman-teman. Menjadi what do you buy? Apa yang kamu beli? Jawabannya sebuah mobil. Kalau kalian mau menjawab dengan bahasa Inggris, I buy a car. Saya membeli sebuah mobil gitu ya. I buy a car. Saya membeli sebuah mobil.